Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di Nirmala Channel. Saya Nirmala Rustini, calon penyuluh anti korupsi di Republik Indonesia. Saya ingin sedikit mengupas tentang perilaku koruptif yang akhir-akhir ini beredar di media sosial dan terungkap bagaimana nilai triliunan itu dilakukan oleh para pelaku korupsi. Nilainya sangat fantastis. Kita pengen tahu sih, apa sih yang menyebabkan orang masih melakukan tindakan korupsi? Padahal kalau kita lihat, mereka sudah berkecukupan, rasanya gaji mereka atau penghasilan mereka udah lebih di atas rata-rata orang-orang kebanyakan yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Tindakan perilaku korupsi juga sangat dikecam dan masyarakat juga sudah mulai memojokkan, tapi tetap juga dilakukan. Kalau Jiggs Bologna, seorang penulis, menyatakan bahwa ada 4 penyebab yang dia sebut dengan teori GON. GON itu adalah G, greedy. Greedy itu adalah sifat serakah yang diibaratkan seperti orang minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Tidak akan ada pernah puasnya. Greedy ini dilakukan oleh para perilaku korupsi dengan cara memanfaatkan opportunity, yaitu O. Opportunity, dia ada kesempatan dan dia ada greedy, ada serakah tadi, ada kesempatan, itu dilakukan. Nah, yang ketiga adalah N, yaitu need, adalah kebutuhan. Nah, kebutuhannya udah lebih di atas rata-rata. Kebutuhannya pengen punya rumah mewah, rumah mewahnya pun di tempat yang strategis. Dia juga pengen punya usaha yang usahanya juga tidak kaleng-kaleng, atau punya barang-barang branded, atau punya jam-jam yang juga sebenarnya dia tidak pantas untuk memakainya. Itu dilakukan karena ada need. Kemudian yang terakhir adalah adanya exposure, yaitu butuhnya pengakuan, butuhnya validasi dari si orang itu. Dia merasa nyaman ketika dia memakai barang-barang yang mewah, misalnya punya kehidupan yang mewah, punya usaha juga di tempat yang mewah dan strategis, dan dia ketakutan dengan kehidupannya apabila dia tidak bisa bergaya hidup sederhana. Nah, ini yang teori GON ini yang menyebabkan kenapa masih ada orang yang melakukan tindakan korupsi. Dan kalau kita lihat dari buku pendidikan anti korupsinya sendiri, itu ada 2 penyebab, yaitu faktor internal dan faktor internal. Kalau faktor internal itu adalah dari dalam diri yang tadi, sifat serakah, sifat tamak, dan sifat rakus manusia. Sifat inilah yang membuat mereka masih melakukan tindakan korupsi. Tidak pernah merasa berkecukupan, tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia terima dengan gajinya, tidak pernah dia merasa qanaah atau cukup dengan apa yang dia dapat rezekinya segitu. Itu dia tidak pernah puas dengan apa yang diterima. Makanya dia masih ada menjadi pemicu orang-orang, ketamakannya, keserakahannya, kerakusannya, itu yang membuat orang masih melakukan tindakan korupsi. Walaupun dia sudah mempunyai kedudukan yang tinggi, profesional, dia juga mempunyai penghasilan yang di atas rata-rata orang kebanyakan. Faktor internal lainnya yaitu gaya hidup konsumtif. Nah, ini juga menjadi pendorong internal orang masih melakukan tindakan korupsi. Gaya hidup konsumtif itu misalnya membeli barang-barang mewah, mengikuti tren kehidupan perkuatan yang serba glamor, mengikuti media sosial. Gaya hidup konsumtif ini tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Nah, kalau orang dia paham, ya dia hidup sesuai dengan kemampuan, dia tidak akan melakukan tindakan korupsi. Bergaya hidup mewah adalah salah satu pencetus orang masih melakukan tindakan korupsi. Kita harus mulai menjadikan culture hidup sederhana menjadi bagian dari sebuah kemewahan, karena kesederhanaan itu adalah sebuah kemewahan. Ini yang menjadi dasar sehingga perilaku koruptif di lingkungan kita akan menjadi kita bisa minimalisir. Justru kita harus
memulai memojokkan bila ada teman-teman kita yang masih bergaya hidup mewah tapi pendapatan dia tidak sesuai atau tidak memadai. Sanksi sosial harus kita berikan kepada orang-orang seperti ini sehingga mereka tidak nyaman untuk bergaya hidup mewah, padahal penghasilan mereka tidak selayaknya atau tidak sepantasnya untuk melakukan bergaya hidup mewah. Yang ketiga, faktor internal itu adalah dia mempunyai moral yang lemah. Padahal agama manapun mengajarkan bahwa tindakan perilaku koruptif itu adalah sebuah dosa. Dia harus menahan godaan itu. Godaan itu bisa jadi dari atasan, dari teman setingkat, atau dari bawahan, atau dari pihak lain yang memberikan kesempatan atau opportunity, mengajak dia untuk berbuat sesuatu. Ketika dia ada kesempatan, ada peluangan, dia punya kewenangan, dia digoda. Kalau orang yang mempunyai moral atau iman yang kuat, pasti dia akan menyatakan tidak pada korupsi. Nah, itu faktor internal. Jadi ada sifat rakus tamak. Yang kedua ada bergaya hidup mewah padahal dia tidak pantas untuk melakukan gaya hidup mewah karena pendapatan dia memang tidak sepadan untuk itu. Dan yang ketiga adalah moralnya yang lemah, sehingga dia ketika digoda oleh faktor-faktor dari luar, dia tidak mampu untuk menyatakan tidak pada korupsi. Dan yang berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini misalnya ada aspek sosial. Aspek sosial ini bisa meliputi keluarga, kehidupan sosial yang mempengaruhi terutama keluarga. Nih, keluarga harus benar-benar mengingatkan semua orang tuanya, anaknya, bahwa perilaku koruptif itu tidak tepat. Kita tahu, kita juga sering berdialog dengan keluarga kita, apakah dia melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Aspek sosial ini harus kita mulai menjadi faktor eksternal yang mencetuskan sehingga orang tidak akan mau melakukan tindakan korupsi karena begitu ketatnya lingkungan sosial akan menuduh dia, akan menjauhi dia. Jangan sampai lingkungan sosial membenarkan suatu perilaku-perilaku koruptif. Nilai dan budaya ini harus tetap kita terapkan. Masyarakat jangan dia menang baik padahal uangnya dari hasil korupsi, tetap kita nilai baik. Kadang-kadang masyarakat kita itu hanya menghargai orang dari kekayaannya. Dia melihat orang kalau banyak uang, dia tidak peduli uangnya itu dari mana. Nah, ini yang masyarakat mulai harus belajar bahwa culture kita yang kita bentuk, orang berbuat baik kalau dia dari uang yang tidak halal atau tidak benar, harus kita mulai singkirkan dan harus mulai kita ingatkan. Dan sampai norma-norma ini menjadi suatu pembenaran. Pembenaran, rajin bersedekah, rajin berbagi, padahal uangnya dari uang yang tidak benar. Nah, ini sanksi sosial mulai harus kita galakan sehingga para keluarga, sahabat, kerabat, dan kelompok kita harus sama-sama memerangi korupsi ini, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini. Kemudian ada aspek politik nih, ada money politik mungkin di lingkungan kita, pejabat yang berkuasa, semuanya harus serba uang. Nah, ini juga menyebabkan suatu perkara dimenangkan harus pakai uang, masuk sekolah, mau dapat kelas harus pakai uang. Semuanya harus pakai uang. Nah, hal-hal seperti ini kita mulai harus singkirkan. Aspek politik ini yang membuat orang akhirnya terjerumus karena dia akan masuk ke dalam sistem, mau kerja dia harus bayar misalnya. Mau mendapat pekerjaan dia harus bayar, harus nyogok. Kita mulai harus berpikir bahwa lingkungan yang baik, lingkungan politik yang baik harus kita ciptakan. Tidak ada lagi orang harus membayar upeti dan lain-lain. Tidak ada lagi kewajiban seorang bawahan harus setor kepada atasan. Itu harus dibersihkan. Semua harus dibersihkan. Semua bekerja berdasarkan merit system. Semua bekerja berdasarkan prestasi dia. Semua bekerja harus dinilai berdasarkan prestasi dan secara objektif.
kita nilai, dan kita beri kesempatan orang-orang seperti untuk berkarir, untuk berprestasi di Republik Indonesia yang kita cintai. Dan kemudian aspek hukum, yang ketiga dari faktor eksternal. Kita berharap penegak hukum akan lebih berani menerapkan, akan lebih tangguh dalam menerapkan penegak hukumnya, akan mengawasi dengan lebih ketat. Ini yang harus kita ciptakan di negara yang kita cintai, sehingga budaya anti korupsi menjamur dan menjadi budaya yang culture yang keren di bumi Indonesia ini. Dan saya percaya bahwa kalau perbuatan anti korupsi ini menjadi bagian dari budaya yang kita galakkan, Indonesia akan menjadi negara yang makmur, gemah, ripah loh Cinawi. Masyarakatnya semuanya pendapatannya juga akan merata, kelompok miskin akan naik, kelompok menengah juga akan naik. Kita akan sama-sama menikmati kekayaan Indonesia yang kita cintai ini. Dan yang terakhir itu aspek ekonomi dari faktor eksternal. Jadi faktor eksternal tadi itu ada dari faktor sosial, kemudian ada dari faktor politik, ada dari aspek hukum, dan yang terakhir dari aspek organisasi, dari aspek ekonomi, dan yang terakhir ada lagi itu dari aspek organisasi. Dari aspek ekonomi juga sama. Pendapat di antaranya tingkat pendapat dan gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kadang-kadang menjadi faktor penyebab. Nah, ini tidak dibenarkan. Kita harus berani untuk hidup sesuai dengan gaji yang kita miliki. Jadi, banyak kita lihat pimpinan daerah atau anggota DPR yang ditangkap karena korupsi. Mereka korupsi bukan karena kekurangan harta, tapi karena sifat serakah dan moral yang buruk. Di negara dengan sistem ekonomi monopolistik, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka dan sekutunya. Kebijakan ekonomi dikembangkan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Ini harus kita rubah. Semua harus transparan, semua harus terbuka. Jadi tidak ada lagi pikiran-pikiran yang ke arah untuk melakukan tindakan korupsi. Walaupun ada kesempatan, tapi tidak ada niat, itu akan tidak jadi. Ada niat, tapi tidak ada kesempatan. Jadi dua-dua ini menjadi dua mata yang harus dijaga. Lingkungan harus menciptakan. Aspek ekonomi ini menjadi penentu juga. Kemudian aspek organisasi. Aspek organisasi, faktor penyebab korupsi adalah tempat koruptor itu berada. Kita harus memberikan, para pemimpin harus memberikan suri tauladan. Integritas pimpinan harus dijaga. Culture-nya yang benar. Kurang memadainya sistem yang akuntabel atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Ini juga yang menjadi penyebab tidak adanya teladan integritas dari pimpinan. Culture-nya yang kurang baik, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Celah-celah ini harus kita tutup. Sehingga apa? Sehingga seorang pemimpin harus berintegritas, harus menciptakan culture yang budaya anti korupsi, dan menciptakan sistem pengawasan pengendalian internal yang cukup baik, sehingga tidak memberikan peluang sedikit pun kepada para pegawainya atau faktor orang luar pun itu melakukan tindakan koruptif. Harus sama-sama dijaga. Faktor penyebab lain yaitu adalah pengendalian manajemen. Ini sistem pengendalian internal harus benar-benar kuat, tidak tebang pilih, melakukan equal treatment kepada semua pegawai yang melakukan tindakan koruptif. Itu bagian dari penegakan hukum yang benar-benar berkeadilan, sehingga tidak ada pegawai atau karyawan yang berani melakukan tindakan koruptif. Ada teori fraud triangle. Teori penyebab anti korupsi ini diteliti oleh Donald R. Creasy yang dikenal sebagai teori fraud triangle. Teori ini muncul setelah Creasy mewawancarai 250 orang terpidana kasus korupsi dalam waktu 5 bulan. Dalam teori tersebut, ada 3
tahapan penting yang mempengaruhi seorang untuk melakukan tindakan korupsi. Yang pertama itu pressure, yaitu tekanan. Yang kedua itu opportunity, sekali lagi itu kesempatan. Dan yang terakhir adalah rasionalisasi. Seorang memiliki motivasi untuk korupsi karena tekanan. Misalnya motif ekonomi yang menjadi pelatuknya, itu bisa terjadi. Namun menurut Creasy, tekanan ini terkadang tidak benar-benar ada. Seorang cukup berpikir bahwa dia tertekan atau tergoda pada bayang-bayang insentif, maka pelatuk pertama ini telah terpenuhi. Kedua adalah kesempatan. Contoh yang paling mudah ditemui adalah lemahnya sistem pengawasan sehingga memunculkan kesempatan untuk korupsi. Menurut Creasy, jika dia tidak melihat adanya kesempatan, maka korupsi tidak bisa dilakukan. Jadi semua mata, semua culture, semua pegawai selalu diberikan penguatan dan jangan pernah bosan untuk memberikan penguatan mental, melakukan internalisasi corporate value organisasi kepada para pegawai. Kita tidak tahu di titik mana pegawai itu nantinya akan menyerap nilai-nilai itu. Kalau terus-menerus kita lakukan, insya Allah penanaman nilai itu akan masuk ke alam bawah sadar dan itu menjadi perilaku sehari-hari. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Creasy menemukan bahwa para perilaku selalu melakukan rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini setidaknya menipisnya rasa bersalah pelaku. Contohnya, saya korupsi karena tidak digaji dan layak, atau keuntungan perusahaan sangat besar dan tidak dibagi dengan adil. Jadi dia selalu mencari pembenaran. Ini juga menjadi faktor penyebab orang melakukan korupsi. Atau ya karena tekanan tadi juga dia melakukan lagi rasionalisasi atau melakukan legitimasi sehingga dia membenarkan. Padahal sebenarnya hati nurani siapapun pasti akan selalu merasa bersalah kalau dia melakukan tindakan koruptif. Karena itu adalah bertentangan dengan nurani. Saya Nirmala Rustini, calon penyuluh anti korupsi KPK Republik Indonesia. Dukung saya dan doakan saya, dan mari kita jaga Indonesia atau lingkungan organisasi kita tegakkan budaya anti korupsi. Salam integritas, selalu semangat.